Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah Taufiko dari kelas S4B mata kuliah Retorika. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan bedah buku yang sudah saya baca. Judulnya itu Teknik Berbicara yang Tidak Diketahui. Buku ini disusun oleh dua orang penulis. Penulis pertama yaitu Hasna Wijayati dan penulis kedua Indriana Rahmawati. Kedua penulis ini merupakan sama-sama kelahiran dari Surakarta dan saat ini sama-sama mengabdi sebagai seorang dosen. Jadi saya akan mengutip beberapa bab dari buku yang saya cantumkan di video ini. Salah satunya itu terampil berbicara. Terampil berbicara akan menjadikan kita menghasilkan ujaran yang jelas, buntut, mudah dipahami, dan komunikatif. Bahkan lebih hebatnya lagi ketika sudah terampil dalam berbicara sehingga mampu menghasilkan generasi masa depan yang kritis. Ada 4 teknik gimana caranya supaya kita bisa terampil berbicara. Pertama itu, knowledge makes you powerful. Jadi, pengetahuan adalah sumber terbaik untuk memunculkan ide-ide yang bisa menjadikan bahan baku pembicaraan. Pasokan pengetahuan akan mengembangkan hasil keilmuan ketika kita rajin berpikir dan menganalisis. Terkait dengan proses berbicara, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan akan menuntun kita untuk bisa menghasilkan pembicara yang powerful. Semakin banyak stok pengetahuan dalam pikiran, semakin powerful pembicaraan yang akan disampaikan. Jadi, kita bisa menambah pengetahuan kita dengan cara membaca buku, mengikuti seminar, atau selancar internet. Kedua, itu ada think beyond the box. Atau keluar dari zona nyaman, bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk meningkatkan kualitas diri. Pemikiran out of the box berarti pemikiran yang jelas, fleksibel, tidak terikat akan suatu hal yang membatasi perkembangan pemikiran. Pemikiran yang bebas akan memungkinkan kreativitas bisa melejit tanpa batas pula. Teknik yang ketiga, practice makes perfect. Jadi latihan akan menyempurnakan setiap kinerja dan usaha yang kita lakukan. Seperti halnya dalam latihan berbicara, kita bisa menjadikan tokoh Bapak Bangsa Indonesia itu Bapak Insinyur Soekarno, yang merupakan pembicara andal. Beliau adalah sosok yang rajin dan bersemangat untuk berlatih. Di dalam kamarnya yang kecil dan gelap, beliau berdiri di depan kaca, berteriak dengan menggebu-gebu, mengutarakan hasratnya. Beliau bahkan tidak peduli kalau teman-temannya di luar keheranan mendengarkan suaranya yang bising, tetapi beliau tetap berlatih. Teknik keempat ada mengukuhkan argumen. Cara untuk mengukuhkan argumen yaitu jangan mengonversi tujuan awal. Kedua, meningkatkan keraguan lawan bicara atas argumennya sendiri. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dan keempat, jelaskan tanpa ambigu. Selanjutnya ada strategi bicara di depan umum. Terdiri dari antusias, eye contact, humor, enjoy, dan suara yang dinamis. Antusiasme dalam public speaking adalah keriangan, ketertarikan, atau semangat yang diekspresikan melalui dan dengan kata yang kita gunakan. Memiliki semangat dalam menyampaikan subjek yang kita miliki akan membuat presentasi kita semakin hidup dan mendapat perhatian dari para hadirin. Selanjutnya ada eye contact. Hadirin ada untuk melihat dan mendengar apa yang akan dibicarakan oleh kita. Mereka pantas untuk disambut dan dibuat nyaman. Kurangnya kontak mata akan membuat semacam penghalang antara kita dengan hadirin, juga tanpa kurang yakin dengan diri kita sendiri, sehingga akan menurunkan kualitas presentasi dan membuat suasana menjadi hambar. Selanjutnya ada suara yang dinamis, tidak monoton. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh bagaimana orang lain bisa memberikan reaksi baik terhadap presentasi kita. Cobalah untuk mencampur isi presentasi, jangan pernah menyampaikan sesuatu yang sama berulang kali, perhatikan pada frase atau kebiasaan berekspresi kita dengan saksama. Selanjutnya ada enjoy. Saat merasakan gugup, biarkanlah mengalir sehingga tak lama akan muncul sesuatu yang menjadi pegangan. Menyukai topik yang dibicarakan adalah salah satu yang akan mencegah kegugupan dan ketakutan presentasi berlangsung. Dengan semangat dan kesenangan yang kita wujudkan dalam ruangan, kita tidak akan pernah membuat hadirin menjadi bosan. Terakhir ada humor. Jika ingin memasukkan humor pada presentasi, sangatlah penting untuk mengetahui penonton yang hadir, sebab sebisa mungkin sesuaikan dengan humor yang mereka sukai, seperti demografi, olahraga, percintaan, dan lain-lain. Hindari menambahkan humor yang tidak sesuai sehingga malah berkesan menghina. Sekian bedah buku di video ini.
Jadi buku ini itu cocok untuk orang yang baru belajar untuk terampil berbicara di depan umum. Banyak sekali tips-tips yang dijelaskan dalam buku ini, dan terima kasih untuk semuanya sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan karena saya sendiri pun masih belajar untuk bisa terampil berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.